teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu, Ibu Pendeta. Ya, sedikit demi sedikit bertambah ya. Semoga semakin lama semakin banyak yang bergabung. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah menyediakan waktu sore ini untuk kita bersama-sama mendengar bahan ajar bahan ajar bulan Agustus untuk kita mempersiapkan diri mengajar bulan Agustus. Petugas kita sudah lengkap ya, kecuali Ibu Pendeta Ella belum masuk, tapi tidak apa-apa, kita akan mulai saja. Kakak-kakak sekalian, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu 1 bulan sekali. Setelah bulan Juni kemarin kita bertemu untuk sosialisasi bahan ajar bulan Juni. Sekarang kita akan masuk sosialisasi bahan ajar bulan Agustus. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir menyediakan waktu untuk bersama-sama mempersiapkan diri. Kakak-kakak, kita mulai saja. Saya akan bacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Doa pembuka akan disampaikan, akan dibawakan, dipimpin oleh Pendeta Happy. Kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Anak GKE dan Himne Anak GKE. Kemudian yang ketiga, kita akan mendengarkan informasi dari KPA Sinode langsung disampaikan oleh ketua kita, Ibu Dr. Anda Suwani Wangsa, tentang informasi program atau kegiatan KPA Sinode dalam waktu dekat. Yang keempat, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing materi bahan ajar bulan Agustus yang akan disampaikan oleh narasumber Saudari Galatia Adriani, nanti akan dipandu oleh Pendeta Lia Apriliani. Kemudian kita akan doa penutup, akan dipimpin oleh Pendeta Maria Apriana Angela. Kemudian terakhir kita akan foto bersama. Demikian susunan acara kita hari ini kakak-kakak sekalian. Kita akan langsung mulai pertemuan kita hari ini. Mari kita mulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Happy. Silakan Ibu Pendeta Happy memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Kak Epi, Ibu Bapak, kakak-kakak semua. Marilah sebelum kita bersama-sama masuk dalam kegiatan kita hari ini, kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami panggil dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur karena KPA Sinode GKE boleh kembali untuk melaksanakan kegiatan secara rutin, yaitu pertemuan guru-guru sekolah minggu se-GKE. Secara khusus ya Tuhan, kami bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk penata layanan sekolah minggu pada bulan mendatang, sehingga juga ya Tuhan kami boleh diperlengkapi terlebih dahulu dan pada saatnya nanti bersama dengan rekan-rekan kami di tempat kami masing-masing, kami boleh mempersiapkan sekolah minggu di tempat kami masing-masing dan seluruh anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk boleh kami layani, semuanya juga ya Tuhan boleh menerima kebenaran iman dan di dalam diri, hati, kehidupan mereka ditumbuhkanlah senantiasa iman yang berakar di dalam Engkau, berbuah dan senantiasa bertumbuh. Ya Allah Bapa, Engkau memberkati baik setiap kami Tuhan yang boleh mengikuti secara virtual dengan alat-alat teknologi yang kami punya, begitu juga sumber daya listrik dan sinyal yang ada di tempat kami, agar semuanya boleh Tuhan topang, sehingga juga kami boleh mengikuti kegiatan secara virtual ini dari awal sampai dengan akhir tanpa ada gangguan yang berarti. Demikian juga ya Tuhan, setiap orang yang boleh membagikan kepada kami pada hari ini untuk pembelajaran pada bulan yang akan datang, Engkau juga senantiasa memberkati mereka, agar roh hikmat ada pada mereka, dan kami semua juga ya Tuhan, boleh menyerap dengan baik, dan pada saatnya nanti boleh berbagi di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa, setiap koresponden atau partisipan yang lain yang akan bergabung dalam ruang virtual ini yang sedang mengupayakannya, Tuhan juga memampukan sehingga mereka juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan, syukur kami kepadamu dan kami bawa ini semua
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, di dalamnya kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Baik Terima kasih. kakak-kakak sekalian, ya kita akan menyanyi bersama Mas Anak GKE dan Himne Anak GKE. Silakan Kakak Titin. Apakah sudah terlihat, Kak? Belum. Ada suara yang muncul, Kak? Belum, Kak Titin belum, Kak. Ada tadi sebentar, Tin. Hilang lagi. Ada.
Oke, itu dia tadi lagu dari Mars dan Himne Anak GKE. Selanjutnya adalah pengantar informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andaswani Wangsa. Nah, saya persilakan kepada Ibu Suwani untuk menyampaikan pengantar informasi penting yang bisa disampaikan. Dipersilakan. Baik. Shalom dan salam sukacita untuk kita semuanya. Hari ini kita khusus ya, edisi khusus karena di bulan Juli ini kita akan memperingati Hari Anak GKE yang jatuh pada tanggal 23 bulan Juli tahun 2023. Dan nanti ada hal-hal penting juga akan disampaikan oleh Sekretaris Kak Sapsari dapat mempersiapkan. Pada kesempatan ini juga di antara kita di ruang Zoom ini banyak kaum perempuan ya, yang laki-laki mungkin ketua resort dari KPA Resort Tewa dan juga vikaris yang lain, teman-teman guru sekolah minggu yang lain, bahwa besok adalah Hari Perempuan GKE. Kita bersama-sama bersukacita dalam mendukung ibadah pelayanan Hari Perempuan GKE di tahun 2023 ini. Kakak-kakak pelayanan anak yang terkasih, kita akan mengevaluasi data statistik yang sudah masuk sampai hari ini. Kami mohon kepada Kak Titin. Ya, dari 121 responden calon responden sampai hari ini yang sudah masuk 47 dari 121. Terima kasih bagi yang sudah, dapat kita lihat ya. Dari Kaltim beberapa dan banyak yang belum, Kalbar juga belum, Kalteng sebagian besar sudah dan tapi banyak yang belum. Kemudian Barito, maaf, lanjut, di wilayah Kalimantan Selatan. Baik, ya ini adalah gambaran yang sudah masuk, karena ini akan kita petakan bagaimana kondisi pelayanan anak yang ada di GKE. Nah, beberapa waktu ini kita mengikuti sosialisasi tentang gerakan Gereja Ramah Anak. Di sini mengingat pentingnya data dari keluarga ya. Anak ini usianya berapa, umurnya berapa, anak dari siapa, dan mereka punya hak untuk diberi ucapan ulang tahun di setiap SPA jemaat. Kiranya data-data yang ada ini memberi manfaat dan juga untuk KPA Sinode untuk mengetahui berapa jumlah yang ada saat ini, baik kelas kecil, tengah, besar, dan juga kondisi keberadaan jumlah guru yang ada di setiap SPA jemaat. Terima kasih dukungannya, dan yang belum kami sangat menunggu supaya pada bulan Juli ini bisa terkumpul semuanya. Terima kasih. Pada saat kesempatan yang berbahagia ini, ya, kami menegaskan kembali supaya setiap SPA jemaat dapat melatih anak-anak dalam Mars Anak GKE, Himne Anak GKE, dan juga yel-yel pelayanan GKE. Kiranya ini bisa ditampilkan pada ibadah Hari Anak GKE pada tanggal 23 Juli tahun 2023. Dan kami persilakan kepada Kak Sari untuk dapat menyampaikan tentang tata ibadah dan juga undangan kegiatan deklarasi. Kami persilakan. Kak Absari, ada? Ya. Salam. Shalom. Kakak semua. Ya, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Pak. Ya, selamat sore kakak-kakak semua. Tetap ya semangat dan tetap sukacita. Baik, saya akan menyampaikan untuk undangan deklarasi sosial dan sosialisasi Gereja Ramah Anak dan Gereja Ramah Remaja Pemuda. Semula tanggal 20, rencananya semula tanggal 22 diundur menjadi ke tanggal 29 Juli, hari Sabtu, dan kegiatan itu dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, ada beberapa gereja yang resort yang diundang, terutama di daerah Palangkaraya dan sekitarnya.
secara onsite, tetapi kita bisa juga menyaksikan secara online di YouTube GKE Official. Jadi untuk kakak-kakak, penutua diakon, pendeta vikaris, juga majelis jemaat, majelis calon resort, dan semua warga GKE bisa menyaksikan melalui YouTube GKE Official pada hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023. Dan diharapkan kita semua, para anak, boleh bersama-sama, ini momen yang sangat bersejarah. Nanti juga kita dihadirkan juga Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, diharapkan juga hadir pada saat itu. Itu informasi dari kegiatan deklarasi Gereja Ramah Anak. Kemudian untuk yang kedua yaitu liturgi Hari Anak GKE tahun 2023. Pada tanggal 14 Juli kemarin kami sudah membagikan melalui WA Group. Diharapkan kakak-kakak semua bisa juga meneruskan di sana kepada jemaat-jemaat di tempat kakak masing-masing. Liturginya dengan tema pada tahun ini yaitu menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Juga ada diawali dengan menyanyikan Mars, kemudian bagian akhir ada himne anak GKE. Jadi seperti yang Ketua katakan tadi, Bu Ketua katakan bahwa kita bersama-sama untuk mensosialisasikan, mempelajari lagi lagu yang disahkan, yang untuk kakak-kakak tadi yang seperti disampaikan Ibu Ketua bahwa data statistik harap juga untuk segera dikirim kepada kami. Selain untuk kami juga itu untuk di tempat ibu bapak kakak-kakak semua mengajar, jadi kita tahu berapa jumlah murid-murid kita dan tahu berapa jumlah guru-guru sekolah minggu di tempat kita masing-masing. Dan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap setia, semangat, dan sukacita. Terima kasih. Kembalikan kepada Kak Titin atau Kak Evi, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Bentar Kak Evi, terima kasih Kak Sari yang sudah memberikan pengumuman tadi. Saya lanjutkan, ada beberapa yang belum ya tadi. Apresiasi kepada SPA Tewah, Resort Tewah yang sudah mengirim video untuk ditampilkan hari ini untuk pujian anak dalam lagu himne dan mars, dan nanti di akhir ibadah ada yel-yel, layanan anak GKE. Dan kami juga menghimbau mungkin dari resort yang lain juga bisa berlatih, bisa mengirimkan video, nanti kami akan menyeleksi dan bisa ditampilkan di ibadah-ibadah seperti ini. Mengingatkan juga bahwa di dalam langkah Hari Anak GKE tahun 2023 kami kasih kesempatan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam pelayanan anak dapat mengirimkan dokumentasi foto untuk kita dapat rangkumkan menjadi satu album pelayanan anak di tahun 2023. Dan diharapkan pada awal Agustus sudah bisa dikirim di WA Group ya, dan nanti akan diterima oleh Kak Titin. Minggu depan kita melaksanakan Hari Anak GKE dan di H-3 akan dimunculkan Tuibon dan nanti bisa didukung supaya nanti dimunculkan mendukung pelaksanaan kemeriahan anak-anak, dan kami persilakan setiap resort dapat memperingati Hari Anak GKE ini dengan semeriah mungkin karena ini adalah harinya anak-anak dan juga menyemangati para pelayanan anak yang ada di setiap resort dengan tema menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan juga hamba Tuhan yang akan memberikan materi pada bulan Agustus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pertemuan ini. Amin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suwani dan Kak Sari.
Ketua KPA Senode dan Sekretaris KPA Senode yang sudah menyampaikan informasi-informasi penting untuk kegiatan kita pada bulan Juli ini, terutama Hari Anak dan deklarasi ramah gereja ramah anak, dua momen penting yang akan kita rayakan pada bulan ini. Terima kasih Ibu dan Kak Sari yang sudah menyampaikan informasi ini. Baik kakak-kakak sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan sosialisasi bahan ajar bulan Agustus. Ya, jadi kita sudah mempersiapkannya mulai sekarang. Terima kasih. Sudah siap Pendeta Lia Afriani yang akan memandu acara sosialisasi ini. Langsung saya serahkan ke Ibu Pendeta Lia. Baik, terima kasih Kak Epi. Ya, selamat sore kakak-kakak. Terima kasih sudah bergabung dalam acara rutin kita pada setiap bulannya dalam rangka membahas dan juga mempersiapkan bahan ajar untuk 1 bulan ke depan. Dan pada hari ini kita berjumpa bersama-sama untuk belajar, mempersiapkan diri, dan juga mendengarkan beberapa penjelasan-penjelasan dari para penulis terkait bahan ajar pada bulan Agustus. Ya, kembali lagi kami tekankan, kami ulangi lagi kakak-kakak bahwa bahan ajar ini ditulis oleh banyak penulis dari pendeta dan juga pikaris. Kemudian juga ini benar-benar ditulis oleh orang-orang GKE, karena itu mari kita juga bangga untuk boleh mempergunakannya di setiap pelayanan sekolah minggu yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Dan tentu ada kekurangan, tentu ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau mungkin sesuatu yang terlewatkan oleh kami dari tim buku bahan ajar 3B jilid 2. Karena itu ya silahkan kalau kakak-kakak ada hal-hal yang perlu untuk dikoreksi dan sebagainya bisa langsung kontak kepada kami. Dan seperti biasa kami memesan supaya bisa dipersiapkan setelah ini kita bertemu, tetapi kemudian mungkin di akhir bulan nanti atau bagaimana teknis di tempat masing-masing, silahkan bertemu untuk bisa mempersiapkan bersama dengan kawan-kawan guru sekolah minggu yang ada di tempat masing-masing. Dan seperti biasa bahwa ini direkam dan nanti akan kami share di YouTube channel KPA Sinode paling lambat itu 5 hari setelah kegiatan kita ini. Ya kakak-kakak, hari ini kita akan membahas tentang tulisan bahan ajar untuk bulan Agustus. Subtemanya adalah Yesus berkuasa. Jadi pada bulan Agustus ini ada sebanyak 4 minggu. Dan keseluruhan cerita ya bercerita tentang bagaimana Yesus itu memiliki berbagai macam kuasa yang sehingga kemudian harapannya adalah anak-anak kemudian menjadi bangga, kemudian menjadi semakin mencintai dan juga semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang begitu berkuasa di dalam kehidupan. Nah, kakak-kakak sebagai informasi bahwa pada bulan Agustus ini, penulisnya ini ya saya katakan ini sebagai yang istimewa. Jika selama ini pikaris dan juga pendeta, pada bulan Agustus ini adalah mahasiswa dari STTGKE. Jadi kita memberikan kesempatan juga bagi mereka untuk mereka juga boleh terlibat untuk melayani melalui tulisan, dan mereka yang menulis ini adalah ya yang baiklah seperti itu dalam hal penulisan, dan itu pasti akan sangat menyenangkan juga bagi mereka ketika bisa ikut melayani bersama-sama dengan kakak-kakak di lapangan melalui tulisan yang sudah mereka buat. Untuk bulan Agustus ini ada 4 penulis, jadi setiap minggu mahasiswa ini menulis. Ada ini pakai kakak aja nih. Kak Galatia Andriani, ini semester 8, artinya sudah tahun keempat di STGKE, cuma 1 semester lagi dia sudah lulus dari STT. Kemudian ada Kak Beata Gladwin, itu juga sudah semester 8, artinya setengah tahun lagi resmi STH, kita aminkan. Tapi kemudian ada juga 2 orang yang baru semester 4, artinya baru di tahun kedua di STTGKE, yaitu Kak Betsy Yulanda Silva dan juga Kak Perdana Saputra. Tapi tampaknya yang hadir pada sore hari ini cuma ada 3 kakak, yaitu Kak Galatia, Kak Betsy, dan juga Kak Beta. Oke, saya serahkan saja kepada para penulis tim. Saya sudah sampaikan kepada mereka, silahkan saja berbagi dalam waktu 40 menit untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada rekan-rekan kita KPA dan juga SPA SGKE. Silahkan.
Baik. Baik, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan bahan ajar untuk bulan Agustus. Kami akan memaparkan bahan ajar untuk bulan Agustus yang akan datang dengan pemaparan pada bagian-bagian penting saja, tidak secara keseluruhan, karena kami percaya bahwa kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu di tempat masing-masing bisa belajar dan akan mengerti mengenai bahan ajar yang sudah dibagikan. Dan nanti juga dipersilahkan bagi kakak-kakak untuk lebih mengkreasikannya dan mempersiapkannya secara bersama-sama. Baik, kita akan masuk pada minggu pertama pada bulan Agustus, yaitu pelajaran yang ke-35. Judul pelajaran ini adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, diambil dari Injil Matius 8 ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Tujuan pelajaran ini adalah agar anak-anak mampu memahami sosok Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk menyembuhkan, menolong, peduli, mengerti, dan mengasihi umat manusia. Dan untuk alat peraga pada minggu ini adalah gambar. Untuk hal-hal lainnya, seperti penjelasan tentang nas Alkitab, tata ibadah juga sudah disiapkan, baik ketika berkumpul maupun ketika pembagian kelas. Kita langsung masuk saja pada metode ayat hafalan. Kita langsung masuk saja pada metode cerita. Untuk cerita minggu ini, yaitu diambil dari Matius 8 ayat 1-4 tadi, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Cerita ini dimulai ketika Yesus turun dari bukit dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kemudian datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, memohon kepadanya untuk menyembuhkannya. Orang kusta ini berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga sembuhlah orang kusta itu, dan Yesus melarang dia untuk memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus peduli dan mau menolong orang kusta itu. Begitu pula dengan kita, Yesus mengerti, peduli, dan mau menolong kita. Oleh sebab itu, mari meminta pertolongan Yesus dan percayalah kepadanya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus hebat dan berkuasa menyembuhkan orang kusta itu. Ini membuktikan bahwa Yesus berkuasa dalam hidup kita. Ia tidak akan meninggalkan kita walaupun kita sendiri. Tuhan Yesus akan tinggal bersama kita, dan dengan berdoa, kita akan selalu bersama dengan Yesus. Kemudian yang ketiga, kiranya kita dapat mengikuti teladan Yesus, memiliki hati yang peduli dan mau menolong orang lain. Nah, ini hal-hal yang dapat kita tanamkan kepada anak-anak, bahwa sejak kecilnya mereka belajar dari hal-hal yang sederhana seperti berdoa, memiliki hati yang peduli dan mau membantu sesama. Kemudian kita masuk pada metode ayat hafalan. Metode ayat hafalannya diambil dari Matius 8 ayat yang ketiga. Untuk kelas kecil, ayat hafalannya dapat diambil dari Matius 8 ayat 3C saja, yaitu aku mau, jadilah engkau tahir. Kakak-kakak dan guru sekolah minggu bisa membantu untuk membuat gerakan sederhana untuk memudahkan anak mengingat ayat hafalan. Kemudian untuk kelas tengah, ayat hafalannya menyatu dengan aktivitas. Nanti dapat kita lihat. Kemudian untuk kelas besar, metode ayat hafalannya adalah membaca dan menghafal. Berikan waktu bagi anak untuk membaca dan menghafal ayat tersebut. Kemudian kita langsung masuk saja pada aktivitas. Untuk kelas kecil, kita akan buat kreasi dengan gambar menyerupai bentuk orang di kertas. Judul aktivitas ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi nanti kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu dapat mempersiapkan atau mencetak lembar aktivitas yang berisi gambar menyerupai bentuk orang yang sudah telah disediakan di bahan ajar. Bagikan lembar aktivitas tersebut kepada setiap anak dan juga alat tulisnya. Kemudian pada gambar yang pertama, mintalah anak untuk menggambar beberapa lingkaran di gambar tubuh
berilah mata, hidung, dan mulut sedih di bagian wajah. Kemudian untuk gambar yang kedua, mintalah anak untuk menebalkan huruf yang tertera, lalu berilah mata, hidung, dan mulut tersenyum di bagian wajah. Jadi untuk gambar yang pertama itu gambarnya sedih, kemudian untuk gambar yang kedua itu tersenyum. Kemudian untuk kelas tengah, aktivitasnya adalah menyusun potongan kata. Kata yang disusun ini adalah kata-kata dari ayat hafalan, yaitu dari Matius ayat 3 tadi. Jadi, kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu dapat mempersiapkan potongan-potongan kata dari ayat hafalan dan dimasukkan ke dalam amplop. Sediakan juga lem kertas dan kertas tempat mereka nantinya menempelkan potongan-potongan yang sudah disusun. Aktivitas ini dapat dimainkan secara berkelompok, tetapi jika nanti anak sekolah minggunya itu sedikit, bisa juga dimainkan secara perorangan. Bagikan amplop tersebut, tetapi tidak dibuka terlebih dahulu. Kemudian, kakak-kakak dan guru sekolah minggu dapat mengajak anak untuk membaca ayat hafalan tadi beberapa kali. Setelah dirasa cukup, Alkitabnya ditutup, dan anak-anak dipersilahkan untuk membuka amplop dan menyusun potongan kata tersebut pada kertas yang telah disediakan. Kemudian untuk kelas besar, aktivitasnya adalah challenge quiz. Jadi dalam aktivitas ini, anak-anak diberikan pertanyaan dari cerita atau pelajaran pada minggu ini. Nah, kakak-kakak dapat menyiapkan beberapa pertanyaan dari Injil Matius 8 ayat 1-4 tadi. Dapat juga membuat pertanyaan dari nas Alkitab lain yang sudah dipelajari dan juga familiar bagi mereka. Di bahan ajar sudah dipersiapkan pula beberapa pertanyaan, silahkan nanti dapat kakak-kakak lihat. Kemudian dapat sediakan pula permen dan snack. Untuk teknisnya sendiri, kakak-kakak dapat mengatur anak-anak untuk berdiri berbaris ke belakang. Jadi satu baris saja. Kemudian ajukan satu pertanyaan kepada anak di urutan barisan pertama. Jika ia berhasil menjawab, maka persilahkan untuk mengambil satu permen atau snack yang tadi telah disediakan. Kemudian, dia dapat berlari ke barisan paling belakang. Nah, begitu pula jika anak tadi gagal menjawab, maka persilahkan dia untuk langsung berlari ke barisan paling belakang, tetapi dia tidak mendapatkan permen atau snack yang telah disediakan tadi. Begitupun seterusnya, dan untuk waktunya itu bisa disesuaikan sendiri. Baik, begitulah pemaparan materi untuk minggu pertama pada bulan Agustus. Untuk minggu selanjutnya kami persilahkan kepada rekan-rekan kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran ke-36, yaitu pada minggu yang kedua, yaitu tanggal 13 bulan Agustus tahun 2023. Di sini tema sama, Yesus berkuasa, yang dengan perikop Yesus mengajar di kota-kota lain yang diambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Pada pelajaran ke-36 ini kita dapat nas yang cukup pendek untuk dijadikan cerita dan cukup menarik. Bukan cukup menarik dan sangat menarik begitu, karena dari ini tujuannya yaitu anak-anak belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri berdoa sebelum melakukan segala aktivitasnya. Dan dari hal ini juga kita akan mengajarkan bahwa anak-anak juga perlu belajar untuk mempersiapkan diri dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, kita masuk kepada cerita karena kami fokus kepada cerita, juga metode hafalan dan juga aktivitas. Ya, kita masuk kepada cerita. Di sini dalam bercerita ini kita menggunakan metode gambar, dan di sana ada 3 gambar
di mana di sana ada gambar Tuhan Yesus berdoa. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan para muridnya, itu Simon dan murid-murid yang lain. Kemudian Tuhan Yesus mengajar. Nah, dari cerita ini bahwa pagi-pagi benar Tuhan Yesus itu telah bangun dan ia pergi ke tempat yang terpencil dan sepi untuk berdoa. Dan dari hal ini ada hal-hal yang ingin ditekankan bagi kita sekalian, bagi anak-anak, bahwa mencontohi Tuhan Yesus ini di pagi buta, di saat orang masih tidur, Tuhan Yesus bangun untuk berdoa. Padahal Tuhan Yesus punya kuasa. Kenapa hal ini terjadi begitu? Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena ini ada alasannya. Karena Tuhan Yesus sendiri ingin menunjukkan bahwa ia punya ketergantungan kepada pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Dan ini perlu diajarkan kepada anak-anak bahwa kita juga sebagai manusia itu adalah sangat terbatas. Dan kita begitu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi dengan berdoa, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan dengan berdoa, kita salah satu cara untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi dengan berdoa begitu. Nah, selanjutnya untuk metode hafalan bagi anak-anak dari kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar itu saya menggunakan metode yang sama, yaitu guru sekolah minggu bisa mengajak anak-anak sekolah minggu untuk membaca ayat hafalan ini dari Markus pasal 1 ayat yang pertama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ayat ini diulang terus membacanya, kemudian jika dirasa cukup dan dicoba untuk menutup Alkitab dan melihat anak-anak apakah mereka bisa menghafal itu di luar kepala begitu setelah selesai dibaca berulang-ulang begitu ayat ini. Jadi metodenya sama dengan kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Dan untuk kreasinya ini, untuk aktivitas ini ada perbedaan dari tiga kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Yang pertama, tujuannya untuk kelas kecil ini karena untuk mengetahui Tuhan Yesus tersebut berdoa dan kita sebagai manusia perlu berdoa. Nah, ada gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa tersebut, itu bisa kita print, kemudian kita gunting bagian Tuhan Yesus yang sedang berdoa dan kita bagikan kepada anak-anak sesuai kepada sejumlah anak. Kemudian kita juga bagikan lem kertas, kemudian kita juga bisa bagikan kertas origami atau kertas karton atau kertas yang lain seadanya begitu, apa yang ada di guru sekolah minggu begitu. Bisa gunakan daur ulang bahan juga bisa, sampah kertas juga bisa begitu digunakan. Kemudian minta anak-anak ini untuk menempelkan gambar Tuhan Yesus sedang berdoa itu ke kertas karton atau kertas origami ini. Nah, kemudian dibantu oleh orang tua, entah kita minta untuk menulis, lebih baiknya kita minta anak-anak ini menulis bagian atas, memberi judul gambar tersebut Tuhan Yesus sedang berdoa, itu dibantu oleh orang tuanya begitu. Kemudian jika ada juga kita bagikan double tip. Double tip itu di sisi belakang kertas, yang di depan itu ada gambar Tuhan Yesus berdoa dan bagian belakangnya di pojok-pojok kita bagikan double tip begitu. Dan ini berfungsi untuk nanti dipesankan kepada anak-anak, entah itu diminta untuk mereka menempelkannya di buku atau di dinding kamarnya sebagai kreasi mereka sendiri begitu. Kemudian untuk kelas tengah
Untuk kelas tengah ini tujuannya kita mulai mengajar anak-anak kelas tengah ini untuk menyusun aktivitas, menyusun jadwal begitu. Setelah bangun tidur apa yang harus dilakukan begitu. Seperti Tuhan Yesus itu setelah bangun tidur itu berdoa. Kemudian setelah berdoa melakukan apa, Tuhan Yesus mengajar ke seluruh Galilea begitu. Nah, jadi di sini kita mengajar anak-anak untuk menyusun bagaimana jadwal mereka begitu. Ini kita bisa print gambar setelah bangun tidur, kemudian gambar berdoa, sudah ada contohnya di bahan ajar. Sudah sangat lengkap di situ, jadi saya yakin kakak-kakak ini nanti bisa memahami lebih lanjut ketika membaca bahan ajar ini dengan teliti begitu. Saya yakin kakak-kakak pasti bisa dan dibuat semenarik mungkin begitu. Gambar berdoa, kemudian gambar sikat gigi, kemudian gambar membersihkan tempat tidur, kemudian gambar mandi, kemudian gambar berolahraga. Itu kita susun, kita print begitu dan kita bagikan kepada anak-anak sehingga mereka menyusun hal tersebut sesuai dengan yang ada di dalam kolom ini. Jadi kolom ini juga di print nanti ya kakak-kakak ya, di print dan dibagikan kepada anak-anak begitu. Nah, kemudian untuk kelas besar ini tujuannya yaitu kita mulai belajar untuk kelas besar ini untuk bisa membuat doa. Untuk bisa membuat doa dengan 4P. Saya namakan ini dengan doa 4P. Di sini yaitu doa penyembahan, doa pengampunan dosa, doa ucapan syukur dan doa permohonan. Di sini kita mengajarkan kepada anak-anak kelas besar bahwa di dalam berdoa itu banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal dari doa ini begitu. Contohnya yaitu aktivitas ini yaitu membuat papan doa. Nah, di sini seperti yang ada di gambar itu kita kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan membuat papannya begitu, papan doa. Kemudian kita buat semenarik mungkin. Yang ada di layar ini itu hanya contoh, jadi itu nanti kakak-kakak bisa membuat semenarik mungkin begitu. Jadi kita tempelkan 5 amplop. Amplop yang pertama itu tempat meletakkan kertas kosong kecil. Kemudian 4 amplop yang di bawah, amplop yang pertama itu amplop penyembahan. Kita tulis di sana amplop penyembahan. Kemudian amplop yang kedua yaitu amplop pengampunan dosa. Kemudian amplop yang ketiga amplop ucapan syukur. Kemudian amplop yang keempat amplop permohonan. Nah, bahwa kita perlu jelaskan juga kepada adik-adik ini kenapa ada 4 hal doa begitu. Sebelum mereka menuliskan hal itu. Jadi 4 hal doa ini, doa penyembahan, itu artinya bahwa kita di dalam kehidupan ini perlu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang sangat berkuasa dalam kehidupan ini dan kita perlu mengagungkan Tuhan dengan doa penyembahan. Kemudian doa pengampunan dosa. Kenapa kita perlu doa pengampunan dosa? Karena doa pengampunan dosa ini kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak luput dari kesalahan. Jadi perlu kita berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Jadi meminta pengampunan daripada Tuhan. Kemudian doa pengucapan syukur. Kenapa adik-adik kita perlu berdoa pengucapan syukur? Karena di dalam kehidupan ini Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya, berkat, napas kehidupan, kesehatan, teman-teman, orang tua, itu semuanya datang dari Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur untuk hal itu. Jadi kita perlu mengajarkan anak-anak demikian. Dan doa untuk permohonan juga. Doa permohonan ini bahwa di dalam kehidupan ini kita punya harapan.
kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Nah, di doa permohonan ini kita perlu untuk menyampaikan hal tersebut di dalam doa permohonan. Jadi silakan minta adik-adiknya untuk menulis salah satu doa tersebut yang mana yang ingin mereka pilih begitu. Tulis, kemudian masukkan sesuai dengan pilihan mereka. Atau memungkinkan waktunya bisa minta mereka untuk menulis keempat-empat doa ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran yang berikutnya dengan tema yang sama, yaitu Yesus berkuasa, dengan teks Alkitab dari Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-37 dengan judul teks Alkitab itu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Dan tujuan dari pembelajaran pada minggu ini adalah anak-anak menyadari bahwa Yesus itu adalah penolong yang sejati dalam kehidupan. Dan sama seperti kedua minggu dan kedua pelajaran yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita tadi, alat peraga yang digunakan juga menggunakan gambar. Selanjutnya untuk metode cerita dengan menggunakan gambar. Jadi dari masing-masing kelas itu dibedakan cara berceritanya. Jadi ceritanya sama, tujuannya juga sama, yaitu bagaimana menyampaikan kepada anak-anak Yesus itu memiliki kuasa yang tidak sama dengan kuasa roh jahat dan bahkan lebih dari kuasa roh jahat. Oleh sebab itu, guru sekolah minggu dapat menjelaskan bagaimana kuasa roh itu melalui cerita Yesus di Kapernaum ini dengan menggunakan metode gambar dengan cara penyampaian yang berbeda di setiap kelasnya. Dan secara lengkapnya bisa nanti guru sekolah minggu pelajari dalam buku pembelajaran. Kemudian untuk metode ayat hafalan, Lukas pasal 4 ayat 32 menjadi teks yang dihafal. Untuk kelas kecil itu metodenya menggunakan satu kata begitu. Jadi kata bergilir kata. Dan untuk menjadi lebih menariknya lagi, itu digunakan dengan tepuk tangan. Contohnya misalnya, guru sekolah minggu mengatakan mereka, lalu tepuk tangan. Kemudian disambung dua lagi, mereka takjub, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya, mereka takjub mendengar, tepuk tangan, dan seterusnya. Jadi, hal ini dilakukan berulang kali sehingga anak-anak sekolah minggu dapat betul-betul hafal ayat Alkitab dari Lukas pasal 4 ayat 32 ini. Begitu juga dengan kelas tengah, itu sama caranya, dan juga kelas besar juga sama dengan kelas tengah dan kelas kecil. Selanjutnya untuk aktivitas kelas kecil, itu diadakan games dengan judul Balon Kuasa Jahat. Jadi dalam games ini, anak-anak sekolah minggu dibagi dalam beberapa kelompok, dengan masing-masing kelompok diberikan 3 balon dan diisi dengan air. Jadi masing-masing guru sekolah minggu memberikan balon yang sudah berisi dengan air. Jadi nanti masing-masing kelompok akan memilih perwakilannya, misalnya satu orang untuk membawa balon yang berisi dengan air, satu di lengan kanan, satu di lengan kiri, dan juga di paha. Jadi dari garis start sampai garis finish, lalu kemudian bergantian lagi dengan orang dalam kelompok, dan siapa yang cepat itu yang akan menjadi pemenang. Dan tujuan dari games ini adalah bahwa balon itu adalah seperti kuasa jahat begitu, sangat sulit untuk dikendalikan, dan apabila kita jauh dari kuasa Yesus, maka hidup kita akan menjadi lebih sulit. Dan yang selanjutnya adalah aktivitas kelas tengah, itu menggunakan games ular tangga, sama seperti games ular tangga yang kita kenal seperti biasa. Jadi nanti anak-anak juga dibagi per kelompok
dan siapa yang duluan sampai ke garis finish atau kolom finish itu yang akan menjadi pemenang. Untuk aktivitas kelas besar itu menggunakan games origami Cookie-Cutter. Biasanya kita menggunakan kertas origami itu kemudian dilipat. Jadi guru sekolah minggu nanti dapat mengajari anak-anak bagaimana cara melipatnya. Dan di masing-masing isi nomor di dalam itu ada tantangan dan juga berbagai pertanyaan yang bisa dijawab dan juga dikerjakan oleh masing-masing anak-anak. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran terakhir di bulan Agustus dengan tema yang sama dari teks Alkitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Jadi di minggu ini teks Alkitab yang digunakan adalah teks yang paling panjang. Jadi menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan dengan tujuan bahwa anak-anak sekolah minggu mampu memahami dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa untuk membangkitkan dengan alat peraga yang sama menggunakan metode gambar. Untuk metode cerita juga sama, itu menggunakan gambar dengan perbedaan masing-masing kelas itu hanya di bagian cara menyampaikannya. Jadi cara menyampaikan di kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar itu berbeda. Jadi sama tujuannya yaitu bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa kuasa Yesus salah satunya adalah membangkitkan. Dan ini tentunya menjadi tantangan bersama sebenarnya. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak soal kebangkitan. Jadi nanti guru-guru sekolah minggu silahkan untuk juga ada di pendalaman teks Alkitabnya dan bagaimana mengolah bahasa dan juga bisa melihat di materi yang sudah dibuat bagaimana kita menjelaskan dengan bahasa yang benar dan tepat bagaimana kebangkitan itu kepada anak-anak. Dan untuk metode hafalan dari kelas kecil itu diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Dan karena masih di kelas kecil, bisa diambil di bagian A-nya saja. Jadi, akulah kebangkitan dan hidup. Dan ini dihafal dapat menggunakan metode pembagian kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengucapkan satu kata. Misalnya kelompok 1 mengucapkan akulah, kelompok 2 kebangkitan, kelompok 3 dan kelompok 4 hidup. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak sekolah minggu dapat menghafal dengan baik. Untuk kelas tengah, caranya sama seperti kelas kecil dengan membagi 4 kelompok, namun full, teksnya full Yohanes 11 ayat 25. Jadi tidak dibagi dalam bagian A, namun full. Untuk kelas besar juga sama seperti kelas tengah, hanya bedanya kita memberikan tantangan untuk mereka untuk mengucapkannya 3 kali dan juga menulisnya 2 kali, ayat yang sudah mereka ucapkan dan mereka hafal. Kemudian untuk aktivitas kelas kecil itu dapat membuat gelang aku percaya. Jadi gelang ini terbuat dari kertas dengan tulisan aku percaya Tuhan Yesus berkuasa. Dan nanti guru sekolah minggu dapat membantu anak-anak untuk meletakkannya di pergelangan tangan dan merekatkannya dengan lem bahwa tanda anak-anak itu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan salah satunya adalah membangkitkan. Yang berikutnya aktivitas kelas tengah itu ada gantungan kertas aku percaya. Jadi mereka diberikan nanti kertas berbentuk hati atau berbentuk lain sesuai dengan kreasi masing-masing guru sekolah minggu dan berisikan ayat Alkitab yang sudah dihafal dan itu dapat mereka gantungkan dimanapun mereka inginkan. Kemudian untuk kelas besar dapat menggunakan metode teka-teki silang karena di kelas besar terutamanya anak-anak mungkin suka sekali dengan tantangan. Jadi menggunakan teka-teki silang, kita menguji mereka, kita memberikan kesempatan untuk mereka menjawab berdasarkan apa yang telah mereka dapatkan dari cerita-cerita minggu lalu atau juga minggu ini. Jadi ini salah satu contohnya, salah satu contoh teka-teki silang.
guru sekolah minggu dapat lebih berkreasi ataupun mengganti pertanyaan dan juga menambahkan pertanyaan mungkin dari minggu-minggu lalu. Baik, demikian presentasi dari kami bertiga untuk pelajaran dari pelajaran 35 sampai pelajaran ke-38. Sekian dan terima kasih. Kami menyerahkan kembali kepada Ibu Lia. Baik, terima kasih Galatia dan kawan-kawan untuk penjelasannya yang tentu sangat lengkap dan sangat jelas, kakak-kakak ya. Bisa dimengerti sebagai bekal kita untuk pelayanan pada bulan Agustus dalam pelayanan anak. Saya mungkin bisa memberikan satu ini ya, mungkin bisa menjadi inspirasi saja untuk kakak-kakak bahwa tadi ada prayer board atau papan doa tadi ya, itu untuk kelas besar minggu kedua. Itu sebenarnya bisa dikembangkan, maksudnya dikembangkan setelah dipakai oleh anak-anak sebagai aktivitas pada minggu kedua bulan Agustus, itu nanti bisa disimpan atau dipajang lah seperti itu ya, dipajang setiap kali ibadah sekolah minggu, makanya dia punya 5 amplop. Jadi sediakan banyak-banyak kertas kecil-kecil di amplop yang paling atas, amplop pertama, kertas kecil kosong ya. Jadi nanti sekolah minggu depannya lagi dan sebagainya, jika anak-anak mau berdoa dan lain sebagainya, mereka bisa menggunakan media itu. Sebenarnya media ini sebagai alat kita untuk mengajarkan anak untuk bisa berdoa, walaupun caranya ya seperti itu, anak-anak harus menulis, kemudian anak-anak masukkan doanya, dia mau berdoa tentang mengucap syukur, dia masukkan kertas kosong tadi, tulis apa doanya, kemudian dia masukkan di situ. Atau bisa juga jadi cara kita guru sekolah minggu untuk tahu anak-anak ini mau didoakan apa, bisa juga seperti itu ya. Jadi anak-anak minggu-minggu selanjutnya bisa kita minta untuk menulis apa yang menjadi pokok doa mereka. Misalnya mereka ada yang sedang sedih, misalnya sedih kenapa? Karena kakak saya sedang sakit, saya katanya. Jadi kita bisa arahkan anak ini, ambil kertas kosong ini, kamu tulislah di situ gitu ya. Nanti guru sekolah minggu setelah selesai ibadah atau mungkin bersama dengan anak itu, guru sekolah minggu bisa berdoa bersama-sama dengan anak untuk mendoakan kakaknya yang sedang sakit. Artinya kita membentuk sebuah persekutuan juga dengan anak, dan juga kita juga melatih anak juga terus berdoa. Itu mungkin sumbangan yang bisa dikembangkan dari para penulis pada bulan Agustus ini, yaitu tentang papan doa itu yang bisa dikembangkan secara terus-menerus untuk pelayanan di sekolah minggu kakak-kakak masing-masing. Ya baik, itu yang bisa disampaikan oleh penulis. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Galatia, Kak Betsy, Kak Beta, dan juga Kak Perdana juga yang menulis untuk bahan ajar untuk bulan Agustus, dan terima kasih juga untuk perhatian kita semua. Semangat dan selamat untuk mempersiapkan pelayanan anak GKE pada bulan Agustus. Saya kembalikan kepada Kak Epi, terima kasih. Ya, baik, Pendeta Lia, terima kasih banyak. Teman-teman mahasiswa STT, terima kasih banyak yang sudah membantu kita bersama-sama dalam pelayanan anak-anak kita semua. Baik, kakak-kakak sekalian, kita berharap sosialisasi bahan ajar ini juga dipersiapkan di lingkungan masing-masing, di SPA masing-masing, di resort masing-masing setiap minggu, sehingga setiap minggu kita bisa lebih mendaratkan ya istilahnya ya, lebih simpel sesuai dengan keadaan kondisi sekolah minggu masing-masing kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak, kita akan menutup pertemuan kita, tapi sebelumnya kita bersama-sama menyampaikan ya yel-yel ya, yel-yel kita ucapkan bersama, yel-yel pelayanan anak GKE lewat video. Baik, silakan Kak Titin. Semakin setia, semakin semangat.
Yeay, terima kasih SPA Tewa, terima kasih kakak-kakaknya yang sudah mengajarkannya ya buat anak-anak ya. Terima kasih memberi semangat buat kita semua. Ya, diharapkan bulan depan dari anak-anak juga ya, gantian dari resort-resort supaya kita lebih bersemangat lagi kalau anak-anak yang menyampaikannya. Baik, kakak-kakak, pertemuan kita selesai. Kita akan menutup rangkaian acara kita dengan doa syukur karena pertemuan kita berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga detik-detik terakhir ini. Terima kasih, silakan saya mohon Pendeta Happy, karena Pendeta Maria Angela tidak bisa bergabung sepertinya sore ini. Saya mohon kesediaan Pendeta Happy untuk memimpin doa penutup, setelah itu kita akan foto bersama ya kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Evi. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi serta menyertai sepanjang kegiatan kami pada sore petang hari ini. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap penulis yang sudah boleh berbagi bersama-sama dengan kami, agar Tuhan senantiasa boleh memberkati kehidupan mereka. Kami yang telah menerima, baik dari KPA, SPA, sampai kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga tetap membantu dan menolong kami, secara khusus dalam persiapan kami di tempat kami masing-masing untuk melaksanakan penata layanan sekolah minggu. Dan biarlah roh hikmat Tuhan boleh bekerja, sehingga kami juga boleh mengkreasikan berbagai hal yang boleh kami terima pada hari ini, sesuai dengan keadaan di tempat kami masing-masing, secara khusus juga ya Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu boleh senantiasa beraktivitas, berinteraksi dengan materi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh akrab, dan dengan demikian mereka boleh menerima Tuhan sendiri dalam hati dan kehidupan mereka. Engkau memberkati ya Tuhan setiap pelayan-pelayan sekolah minggu yang boleh hadir pada saat ini dalam berbagai keadaan kehidupan mereka, agar Tuhan senantiasa boleh menolong mereka selalu. Dan kami juga percaya Tuhan proses ke depan, baik KPA Sinode, baik KPA Resort dan calon resort, bahkan juga SPA di tingkat majelis jemaat, calon jemaat, para guru-guru sekolah minggu. Engkau boleh memberkati dalam program kerja pelayanan kami selanjutnya. Inilah ya Tuhan, kami yang datang mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, dan biarlah senantiasa kasih damai sejahtera, kemurahan yang datang daripada Tuhan, boleh kami terima dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang mencintai anak-anak, yang menganugerahkan mereka untuk kami layani, Engkau senantiasa boleh beserta dengan kami. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Happy. Ya, semangat kakak-kakak. Ya, silakan Kak Titin, kita foto bersama. Silakan ambil fotonya ya. Silakan Kak Titin. Ya baik, terima kasih Kak Epi. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan oleh Ibu Suwani barangkali terkait tambahan informasi, Bu? Ya. Baik, melanjutkan ada pengumuman. Bisa ditampilkan Kak Titin bahwa dari GKE ada diberi informasi dari Bina Warga, mereka juga akan mengadakan pembinaan guru sekolah minggu, dan ini kegiatan juga gayung bersambut ya setelah kita menyatakan deklarasi ramah anak. Nah, di sini ada tim Bina Warga mendampingi kita untuk pelatihan guru sekolah minggu. Memang ini pelatihan secara umum, peserta pun dari berbagai denominasi. Nah, di GKE ditawarkan ada 10 pembicara dengan materi, dilanjutkan Kak Titin. Materi ini ada disampaikan setiap hari Sabtu pada bulan September dari jam 9 sampai jam 11, ada yang jam 12.30 secara rutin ya, tiap hari Sabtu dengan materi yang sangat padat. Nah, ini perlu dipersiapkan dan nanti akan diinformasikan di setiap gereja, karena mendaftarnya
atas nama gereja masing-masing. Jadi dalam hal ini KPA Sinode hanya memfasilitasi, menginformasikan hal yang mereka tawarkan. Dan kiranya materi-materi ini sangat baik untuk dapat kita sambut dan nanti dapat berbagi tugas dengan tim yang ada di SPA jemaat masing-masing dan didukung oleh KPA Resortnya dalam hal kegiatan pembinaan tersebut. Dan pendaftaran terakhir nanti pada bulan Agustus, minggu ketiga bulan Agustus pendaftaran terakhir. Dan kita masih punya, kami ulangi, pendaftaran terakhir 28 Agustus, hari Senin, jadi masih ada waktu untuk mempelajari informasi yang selanjutnya dilanjutkan dalam grup WA Group. Terima kasih, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Swani atas penyampaian terkait